Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para penyimak kajian, insyaallah kita akan masuk pada materi kitab Muhimmat fil Imla, karya dari Syekh Umar As-Sinawi Al-Khalidi, yang bisa didapatkan di link yang akan kita share juga insyaallah, karena kitabnya dibagikan secara gratis oleh website Alukah. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas ad-dars al-awwal, al-hamzatu fi awwalil kalimah, hamzah di awal kata. Dan pelajaran ini sendiri terbagi menjadi dua pembahasan, dan di episode kali ini kita fokus pada pembahasan pertama yang dikenal dengan istilah hamzatul wasl. Yang ini ya, hamzatul wasl. Apa itu hamzatul wasl? Di sini akan kita perhatikan apa yang dimaksud dengan hamzatul wasl, dan sebelum kita masuk tentang definisinya, pengarang di sini memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Limadza hamzatul wasl? Kenapa dimulai dengan pembahasan hamzatul wasl? Minal ma'lum, kata beliau, minal ma'lum annahu la yumkinul ibtida'u biharfin sakinin fil lughatil arabiyyah. Termasuk perkara yang diketahui bahwasanya tidak mungkin, kata beliau, memulai dengan huruf apa? Huruf yang sukun. Misal kita menemukan ada sebuah huruf sukun di awal kata. Contoh misalnya ba ya. Sukun dia. Apakah bisa kita baca? Tidak bisa, karena dia sukun di awal. Gimana bacanya? Nggak bisa ya. Maka dalam bahasa Arab, kalau memang ini tidak bisa dimulai dengan huruf yang sukun, falidzalika, kata beliau, ja'ad hamzatul wasli linatawassala biha. Maka datanglah hamzatul wasl. Inilah fungsi dari hamzatul wasl, linatawassala biha. Jadi fungsi atau alasan kenapa hamzatul wasl ini ada. Apa itu linatawassala biha? Untuk supaya kita bisa sampai menggunakan dia. Jadi hamzatul wasl menjadi alat atau kendaraan atau perantara atau sarana. Ya. Jadi dia adalah sarana ya untuk menghubungkan atau membuat kita sampai kepada apa? Ilan nutqi bil harfis sakini fi awwalil kalam. Yaitu supaya kita bisa mengucapkan huruf sukun yang ada di awal pembicaraan. Jadi tadi misalnya kita huruf sukun yang ada di awal, kita kasih contoh ba sukun tadi ya. Nggak bisa dibaca ya. Ketika kita berikan hamzatul wasl, maka dia bisa dibaca misalnya ib. Gara-gara ada hamzatul wasl. Jadi kata wasl sendiri secara bahasa adalah menyambung, menghubungkan. Itu arti dari wasl secara bahasa. Menyambung atau menghubungkan. Jelas ya? Jadi ini memang adalah inti fungsi dari hamzatul wasl. Makanya disebut dengan wasl. Sesuai dengan namanya. Sekarang kita masuk kepada definisi. Ta'rifuha, kata pengarang di sini ya. Ta'rif itu definisi. Nah, seperti apa hamzatul wasl ini? Beliau mengatakan, hiya alifun zaidatun tuntaqu hamzatan. Dia adalah alif tambahan. Jadi bentuknya adalah alif tapi tambahan. Saya gambarkan dulu alif seperti ini ya. Garis seperti ini ya, seperti huruf I di bahasa Indonesia. Ini adalah alif.
tuntaku hamzatan. Tadi ada kata zaidah, sekarang kalau masih bingung zaidah itu apa, perlu merujuk kembali ke pelajaran shorof kita. Zaidah itu huruf tambahan, bukan huruf akar, bukan huruf pokok, tapi dia ditambahkan kepada suatu kata, ditambahkan kepada huruf pokoknya. Jadi dia huruf tambahan. Saya tulis dulu biar tidak lupa. Tuntaku hamzatan, diucapkan berupa hamzah. Dia diucapkannya adalah seperti mengucapkan apa? Hamzah. A, I, U. Nah, itu hamzah ya. A, I, U. Hina ibtida'il kalami biha. Ketika memulai pembicaraan dengannya. Faqat. Jadi dia hanya diucapkan ketika dimulai dengannya. Saya tulis diucapkan ketika memulai dengannya. Diucapkan ketika apa? Ketika memulai dengan hamzatul wasl ini tadi. Oke, coba saya hapus dulu yang ininya ya, biar saya tunjukkan sebentar lagi. Wa tuktabu wa la tuntaqu fi asna'il kalam. Dan dia hamzatul wasl ini ditulis tetapi tidak diucapkan di pertengahan pembicaraan. Berarti dia secara definisi punya dua kondisi. Saya tarik garis begini ya. Kondisi pertama yang ini, kondisi kedua yang ini. Kita kasih angka 1, kita kasih angka 2. Di sini ya. Oke. Kondisi pertama adalah diucapkan. Diucapkan bunyinya apa? Dengan bunyi hamzah. A, I, U. Oke. Sedangkan di kiri tidak diucapkan. Ini kondisi kedua. Oke. Nah, kapan diucapkan dan kapan tidak diucapkan? Sekarang kita lihat dia diucapkan hina ibtida'il kalami biha, ketika pembicaraan atau perkataan dimulai dengan hamzatul wasl. Diucapkan ketika apa? Ada di awal. Oke? Ucapan. Dia diucapkan ketika ada di awal ucapan. Wa tuktabu, dan dia ditulis tetapi tidak diucapkan fi asna'il kalam. Asna'il kalam adalah di tengah ucapan. Simpel ya. Berarti ada dua kondisi. Ada yang diucapkan dan ada yang tidak diucapkan. Oke, maksudnya gimana? Sekarang dari definisinya, ini diperjelas dengan contoh penjelasan pada pertanyaan yang ketiga. Bisa dilihat angka ketiga di bawahnya. Kaifa narsumuha. Bagaimana kita menggambar hamzatul wasl? Gimana cara menggambar hamzatul wasl? Ditunjukkan oleh pengarang di sini, tuktabu ala syakli alifin. Ditulis dalam bentuk apa? Bentuk alif. Saya tuliskan di sini ya. Bentuk alif seperti ini tadi, garis. Nah, gampang ya. Semuanya pasti bisa membuatnya. Oke. Mujarradah minal hamzah. Tidak boleh atau mujarradah itu dilepas. Dilepas dari hamzah. Hamzah itu yang apa? Hamzah itu yang seperti ini. Seperti kepalanya ain itu ya. Tidak boleh ada. Itu yang kepala itu ya. Yang bentuknya begini. Seperti helm. Ini tidak boleh ada pada hamzah wasl. Dilepas dari hamzah. Ini namanya hamzah yang hijau. Sebentar saya tunjukkan. Dengan stabilo. Yang stabilo kuning barusan. Itu adalah namanya hamzah. Yang garis seperti ini namanya alif. Oke, agak sedikit
Membingungkan karena nama alifnya ini namanya juga hamzah, tapi namanya hamzah wasal. Jadi garis alif ini tadi tidak boleh pakai helm. Helmnya dilepas. Ya. La fauqaha wa la tahtaha. Tidak boleh ada helm hamzah tadi ini, tidak di atasnya, tidak pula di bawahnya. Jadi nggak boleh kita menggambarnya seperti ini. Ini bukan hamzah wasal. Atau seperti ini. Ini juga bukan hamzah wasal. Jelas ya? Jadi kalau ada kepalanya atas dan bawah, berarti bukan hamzah wasal. Hamzah wasal harus bersih, garis murni seperti ini. Beliau memberi contoh ismun. Nah, ini ada kata ism. Ini contoh penggunaan hamzah wasal ada pada kata apa? Ismun. Tidak boleh kita beri di sini kepala seperti ini atau kepala di atas seperti ini, tidak boleh. Ini namanya hamzah wasal. Hamzatul wasal. Nah, diperjelas lagi apa? Dengan definisi yang tadi kita pelajari. Diucapkan dan tidak diucapkan ini tadi ya. Kalau di awal ucapan, kita mau bilang, saya coba hapus dulu. Ya, kita tunjukkan mempraktekkan definisi dengan contoh. Kita ingat definisi kita pakai dua kondisi di atas ya. Diucapkan. Kalau diucapkan, contohnya kita taruh di awal ucapan. Saya bilang, ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Maka di sini dibaca. Ismi. Diucapkan di awal ucapan karena dia ada di depan. Gak mungkin kita ngomongnya seperti ini. Ismi, gak bisa ya. Ismi, gak bisa. Harus ada hamzah wasal. Ismi Ahmadu. Oke, ini dulu difahami. Kalau sudah faham, kalau belum faham di-pause dulu. Difahami lagi. Kalau sudah faham, kita lanjut ke kaedah atau definisi bagian kedua. Kondisi kedua tidak diucapkan. Kapan tidak diucapkan? Apabila di tengah ucapan. Di tengah ini nggak harus pas di tengah-tengah banget ya. Asal ada kata yang disebut sebelumnya, dia udah masuk pertengahan ucapan. Saya kasih contoh, misal di awal kita kasih huruf waw, yang artinya dan. Dan nama saya adalah Ahmad. Oke? Di sini kita masih membacanya wa ismi Ahmadu. Ini adalah contoh yang salah. Karena kita harus menerapkan kaedah kedua, hamzah wasal tidak boleh diucapkan ketika ada di tengah-tengah kalimat atau tengah pembicaraan. Kita hapus. Maka dia dibacanya seperti ini yang benar sesuai dengan definisi tadi yang kita pelajari. Wasmi Ahmadu. Tidak dibaca wa ismi, tapi dibacanya gimana? Wasmi Ahmadu. Oke, direnungi lagi ini. Membedakan antara dua ini tadi kita kasih contoh. Pertama, ismi Ahmadu, hamzah wasal diucapkan. Contoh kedua, hamzah wasal tidak diucapkan. Kalau ada di tengah-tengah, kita ucapkan wasmi Ahmad. Ditulis tapi tidak dianggap. Hamzahnya tetap ada, tetapi tidak diucapkan. Saya pikir jelas ya, insya Allah ya. Kalau ada bingung, mundurkan rekamannya, ditonton ulang penjelasan saya dari awal tentang definisi. Oke. Sekarang kita lanjut kepada poin berikutnya, poin keempat. Di bawahnya ya. Mawadhi'u hamzatil wasl. Lokasi-lokasi hamzah wasl. Di mana saja lokasi-lokasinya. Mata, kapan hamzah wasl ini dipakai? Wa aina takun, dan di mana? Jadi ada dua pertanyaan ya. Kapan dan di mana? Oke. Pengarang di sini dengan rapi menjawabnya
memberikan warna biru pada jawaban. Antum lihat di situ ada warna biru pada takunu fil asma. Oke. Ini dulu pertama ya, takunu fil asma. Pada isim. Isim apa saja nanti kita bahas. Wa takunu fil af'al, dan juga pada fi'il. Wa takunu fil huruf, dan juga pada huruf-huruf. Nah, 3 jenis kata dalam bahasa Arab yang sudah antum pelajari, baik di ilmu shorof atau ilmu nahwu, itu memang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum memasuki pembelajaran kaedah imla. Jadi antum di sini lihat ada 3 lokasi hamzah wasol, ada di isim, kata benda, ada di fi'il, kata kerja, ada di huruf, kata huruf. Kita mulai yang ada di isim apa saja? Takunu fil asma'il masmu'ati anil Arab. Hamzah wasol ada pada kata benda yang didengar dari orang Arab. Maksudnya apa? Riwayat orang Arab zaman dulu sudah menentukan hanya ada 10 kata benda yang menggunakan hamzah wasol. Selain 10 ini tidak pakai hamzah wasol di awal. Jelas ya? Wahia asyarah. Jumlahnya ada berapa? Ada 10. Hanya ada 10 kata yang dinukil dalam riwayat orang-orang Arab yang menggunakan hamzah wasol. Ingat, hamzah wasol lokasinya ada di mana? Di awal kata. Di awal nih ya. Patokannya itu. Oke, 10 kata ini apa saja? Pertama ada kata ibnun. Tuh, lihat di situ ya. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Oke. Misal saya mau bilang, contohnya gampang banget, misalnya seperti ini ya. Ibnu. Oke. Bentar. Ya, gini saja ya. Ibnu Abbasin. Anaknya Abbas. Di awal kata, maksudnya di awal ucapan, dibaca hamzah wasolnya. Kalau di depannya ada kata, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Misal ada kata wa atau summa. Kita sebut di sini summa. Atau kata kerja misalnya dhahaba. Maka hamzah wasol tadi tidak dianggap bacaannya, hanya tertinggal tulisannya tapi tidak diucapkan, maka di sini dibaca dhahababnu Abbasin. Dhahababnu Abbasin. Jelas ya di sini ya? Baik. 2 contoh sudah kita lewati, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Berikutnya ada imru'un dan imro'atun. Imru'un orang laki-laki, ya. Imru'un orang laki-laki, imro'atun orang perempuan. Oke. Sama juga konsepnya seperti tadi. Kalau ada di awal, dia dibaca imro'atun, maka dibaca imro'atun. Tapi kalau ada kata sebelumnya thumma, misalnya ya, maka di sini hamzah wasalnya tidak dibaca. Langsung disambung thumma imro'atun. Thumma imro'atun. Baik. Kita lanjut kepada kata berikutnya yang menggunakan hamzah wasal dalam bahasa Arab. Ismun, tadi sudah kita bahas. Ismun artinya nama. Ismun, nama. Istun. Istun ini ya memiliki asal kata dan dia adalah bermakna ekor atau
lingkaran dubur. Lingkarannya dubur. Ya, agak tidak enak untuk diucapkan, kata istun ini ya. Terus, selain istun, ada kata berikutnya dalam bahasa Arab yang menggunakan hamzah wasal, yaitu ibnum. Ibnum ini adalah turunan dari kata ibnun. Sama ya. Ibnumun, ibnaman, ibnimin. Oke, jadi dia nunnya mengikuti harokat mimnya ketika rofa' atau nasab atau jar. Ini khusus untuk ibnum. Jadi kalau misalnya anaknya Abbas, kita bilang ibnumu Abbasin, maaf. Ibnumu Abbasin. Ra'aitu b'nama Abbasin. Salamtu ala b'nimi Abbasin. Baik. Wa tathniyatu hadhihi sab'ah. Tathniyah itu kalau antum sudah pelajari di ilmu nahwu adalah bentuk dua. Dari 7 ini. 7 ini apa maksudnya? 7 kata yang di awal dari 10 kata benda yang menggunakan hamzah wasal. Jadi, semua bentuk 2 dari 7 kata tadi, misalkan kita bilang imro'atani. Itu bentuk 2 ya. 2 perempuan. Imro'atani. Atau ismani. 2 nama. Semua ini tetap menggunakan hamzah wasal di awal. Jadi, bentuk tathniyahnya juga tetap menggunakan hamzah wasal. Kita lanjut. Kata ke 8, 9, dan 10. Ithnani dan ithnatani. Artinya 2. Ithnani 2 untuk laki-laki. Ithnatani 2 untuk perempuan. Yang terakhir, waimullahi. Karena ada waw di sini, ya. Waimullahi. Oke. Imullahi. Aslinya imullahi. Oke. Ketika dia ada di tengah, maka hamzah wasalnya tidak dibaca, maka dibaca waimullahi. Apa itu artinya imu? Imu artinya adalah sumpah demi Allah. Kata yang digunakan untuk sumpah. Berarti ada 10 kata yang didengar dari orang Arab di masa lalu yang mereka adalah dihitung menggunakan hamzah wasal. Ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, ismun, istun, ibnumun. Ithnani, ithnatani, imullahi. Waimullahi. Jelas ya? Kita lanjut fil af'al, pada kata kerja sekarang. Dan kata kerja beliau sudah mengumpulkan pada berikut ini. Al-fi'lul khumasi, wal fi'lus sudasi, wal fi'lus thulathi. Gampang ya? Jadi hamzah wasal berlaku atau ada pada 3 jenis fi'il ini, tapi apanya? Dirinci seperti berikut. Beliau membaginya menjadi 2 kelompok. Oke. Al-fi'lul khumasi was sudasi. Masih ingat tentang khumasi dan sudasi pada pembahasan ilmu shorof? Khumasi adalah kata kerja yang dia terdiri dari bangunan 5 huruf. Kata kerjanya dibangun oleh 5 huruf. Kalau sudasi dibangun oleh berapa? 6 huruf. Bangunannya ya. Ini kembali ke ilmu sorofnya. Al-khumasi dibangun oleh 5 huruf. As-sudasi fi'il yang dibangun oleh 6 huruf. As-thulathi dibangun dari berapa? 3 huruf. Oke. Lanjut.
Al-fi'lul khumasi was-sudasi al-madi minhuma wal amru wal masdaru. Yaitu pada 3 bentuk. Apa saja bentuknya? Fi'il madi, fi'il amr, dan bentuk masdarnya. 3 ini menggunakan hamzatul wasl. Apabila ada hamzah di awal, maka hamzah yang dipakai adalah jenis hamzatul wasl. Contoh, mithalul madi. Contoh yang madi apa? Intasara. Lihat di sini ya. Intasara. Hamzah yang dipakai di awal hamzatul wasl. Kita hitung dia termasuk khumasi atau sudasi. Kita lihat 1. Ada berapa kata di sini? Kita lihat ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Intasara, kata kerja intasara dibangun dengan 5 huruf. Berarti dia masuk jenis apa? Khumasi. Kalau dia masuk jenis khumasi, maka ketika diawali dengan hamzah, hamzah di awal adalah hamzatul wasl. Jelas ya di sini ya. Saya beri tanda dengan stabilo seperti ini. Itu hamzatul waslnya. Intaha, ini juga ya. Pakai hamzatul wasl. Intaha. 1, 2, 3, 4, 5. Dibangun 5 huruf, khumasi juga. Ista'ana. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masuk sudasi. Ista'ana terdiri dari 6 huruf. Masuk kategori sudasi kalau diawali hamzatul wasl diawali hamzah berarti hamzahnya adalah hamzatul wasl. Ini ya. Ista'ana. Ista'mala. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf pada kata ista'mala. Berarti dia masuk kategori apa? Khumasi atau sudasi? Sudasi. Sudasi di sini diawali dengan hamzatul wasl. Kalau diawali dengan hamzah berarti hamzahnya pasti hamzatul wasl. Baik. Wa mithalul amr. Contoh yang fi'il amr apa? Intasir. Dari kata intasara tadi, bentuk fi'il amrnya intasir. Pakai hamzatul wasl juga. Intahi. Ini dari kata intaha, fi'il madinya. Fi'il amrnya juga pakai hamzatul wasl. Berikutnya, ista'in. Ini juga pakai hamzatul wasl. Ista'mil juga hamzatul wasl. Ini juga merupakan bentuk dari kata perintah dari fi'il madhi yang tadi, ista'ana dan ista'mala. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya, wa mithalul masdar. Fi'il madhi sudah, fi'il amr sudah, terakhir adalah masdar. Karena masdar ini dari fi'il juga ya, dari kata kerja. Contohnya ada 4 bentuk masdar dari kata fi'il madhi yang tadi disebutkan. Ada intisor dari kata intasoro, intihaun dari kata intaha, isti'anatun dari kata ista'ana tadi, isti'malun dari kata ista'mala. Semuanya juga menggunakan hamzatul wasl. Intasara, intisar. Intaha, intiha. Ista'ana, isti'ana. Isti'mal dari kata ista'mala. Semua ini menggunakan hamzatul wasl. Kembali kepada kaidah awal tentang definisi hamzatul wasl itu sendiri. Jelas ya, direnungi contoh-contoh barusan. Setelah membahas hamzatul wasl pada kata benda, kita juga sudah membahas pada kata kerja. Sekarang kata kerja yang terakhir, yaitu pada fi'il amr dari ats-tsulasi. Kata kerja yang dibangun dengan menggunakan 3 huruf. Oke, kita lihat. Contohnya apa? Ursum, uktub, ijlis. Pasti di sini akan ada yang bilang, loh Ustadz, itu kok jumlahnya bukan 3 huruf, tapi 4 huruf. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana maksudnya? Hitungan dia itu sulasi atau rubai atau khumasi atau sudasi, kembali ke ilmu sharaf yang antum sudah pelajari, yaitu dihitung ketika dia bentuk apa? Fi'il madhi. Jadi ursum ini kan bentuk fi'il amr, bukan fi'il madhi.
dari kata kerja fi'il madhi apa? Rasama. Dibangun dengan apa? 3 huruf. Uktub dari kata apa? Kataba. 3 huruf juga. Ijlis dari kata apa? Jalasa. 3 huruf juga. Jadi patokannya adalah fi'il madhinya. Jelas ya? Ursum, uktub, ijlis. Ini semua diawali dengan hamzatul wasl di awal. Ursum, uktub, ijlis. Oke. Yang ini dibaca U, yang ini dibaca U, yang ini dibaca I. Nanti kita jelaskan bagaimana cara membaca hamzatul wasl dirinci nanti. Yang penting antum sudah tahu bahwasannya hamzatul wasl pada fi'il berlaku pada khumasi dan sudasi dalam 3 bentuknya, madhi, amr, dan masdar. Kemudian berlaku pada fi'il thulathi hanya pada 1 bentuknya, yaitu fi'il amr. Jelas ya di sini ya. Jim, kita lanjut jim. Hamzatul wasl juga berlaku pada huruf. Kapan itu? Takunu faqat fi al-at-ta'rif. Al-muttasilatu bil kalimah, al-muttasilati bil kalimah, yang terhubung dengan kata. Mithlu al-kitab dan as-sidq. Apa maksudnya ini? Saya jelaskan ya. Berlaku pada al-at-ta'rif. Al-at-ta'rif ini termasuk huruf. Jadi al yang ada pada awal kata seperti al-kitabu dan as-sidqu yang berfungsi untuk mengubah nakirah menjadi ma'rifah, maka dia adalah termasuk menggunakan hamzah wasl. Antum perhatikan ini yang ada di awal ini ya. Ini al, namanya al at-ta'rif. Aslinya bunyinya kitabun dan sidqun. Ketika dimasuki alif lam, al-kitabu as-sidqu. Al-kitabu as-sidqu. Lalu mana hamzah wasalnya? Hamzah wasalnya adalah yang ini. Yang di awal itu ya. Ada hamzatul wasal. Mungkin saya tandai pakai ini. Ini hamzatul wasalnya. Ya. Jadi hamzatul wasal itu ada pada al-at-ta'rif, alif lam yang digunakan untuk mengubah nakirah menjadi ma'rifah, yang terhubung pada kata. Di sini dimaksud berarti pasti berhubung kepada kata benda, kitab, atau sidq contohnya. Berarti hamzah yang pada al-at-ta'rif adalah jenis hamzatul wasl. Jelas ya? Makanya antum misalnya menemukan kata seperti ini. Saya kasih contoh. Gimana bacanya? Aslinya kalau nggak ada fi di sini, kita baca normal al-fasl. Begini ya bacanya ya. Al-fasl. Ketika kita kasih kata fi di dalam kelas, tidak lagi dibaca fi al-fasl, tetapi dibacanya fil fasl. Hamzahnya di sini inilah hamzah wasal. Inilah hamzah wasal. Kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal dibaca. Jelas ya? Kaedahnya sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut kepada poin berikutnya. Insyaallah ta'ala di sini kita lanjutkan. Ya, masih ada 2 poin lagi. Pertama di sini, poin kelima. Saya bacakan. Hal hunaka halatun tuhdhafu fiha hamzatul wasli au tataghayyaru kitabatuha. Apakah ada kondisi di mana hamzatul wasl dihapus?
atau berubah harokatnya. Apakah ada kondisi tersebut? Mari kita bahas. Di sini beliau membagi jawaban-jawaban tersebut kepada beberapa paragraf dan kita lihat di sini ada 3 buah paragraf untuk memudahkan kita ya. Kita mulai dengan paragraf pertama. Idza sabaqat hamzatul istifham. Apabila didahului oleh hamzatul istifham. Maksudnya gimana? Fala tuktabu wala tuntaq. Maka hamzatul wasl tidak ditulis dan tidak dibaca. Contoh, astaghfartallah. Jadi hamzatul istifham itu apa? Hamzah yang bermakna apakah. Sudah pernah dipelajari ya? Jadi, contoh, astaghfartallah. Di sini aslinya tertulis seperti ini. Istaghfarta, aslinya begini ya, Allah. Istaghfarta Allah, harusnya seperti itu. Tetapi karena didahului oleh hamzah istifham, yang di awal itu pertanyaan apakah kamu sudah beristighfar kepada Allah, A-nya di sini pertanyaan bertemu dengan hamzah wasol, maka hamzah wasolnya dihapus. Langsung disambung astaghfartallah. Jelas ya di sini ya? Jadi itu adalah kondisi dia dihapus. Kapan? Ketika didahului oleh hamzatul istifham. Ini adalah kondisi pertama. Oke. Saya catat begitu. Illa fi at-ta'rif. Tapi ini tidak berlaku. Kaedah ini tidak berlaku apabila bertemu dengan hamzah wasol yang ada pada alif lam at-ta'rif tadi. Masih ingat alif lam ta'rif ya? Alif lam yang ada di awal kata benda. Fa innaha idza sabaqatha hamzatul istifham tuktabu wa tuntaqu alifan 'alaiha maddatun. Kalau hamzah istifham bertemu dengan alif lam at-ta'rif, maka alifnya tadi justru dibiarkan tertulis dan dijadikan panjang, dikasih maddah. Apa itu maddah? Maddah itu ini loh. Gambar layar gini yang menunjukkan panjang. Itu namanya maddah. Al-kitaba qara'ta. Gitu cara bacanya ya. Al-kitaba qara'ta. Ini adalah gabungan dari 2 hamzah. Hamzah pertama adalah hamzah istifham pertanyaan. Hamzah kedua adalah hamzah wasol pada al-kitab. Jadi pertemuan 2 hamzah inilah yang menyebabkan ketika bertemu 2 hamzah ini, muncullah hamzah yang ini, yaitu yang menggunakan maddah dibaca panjang. Al-kitaba qara'ta. Ini kaedah yang berlaku, ya. Ini kaedah yang berlaku ketika hamzah istifham bertemu dengan al-at-ta'rif. Kalau tidak bertemu dengan al-ta'rif, hamzah wasalnya dihapus, hamzah istifhamnya tetap ada. Jelas ya? Jadi ini kita catat, ini adalah kaedah yang kedua. Pengecualian dari kaedah pertama. Kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Wa kadzalika idza kanat hamzatul wasli fi kalimatin tabi'atha hamzatun asliyah. Begitu juga ini berlaku apabila hamzah wasl berada dalam satu kata yang diikuti setelahnya dengan hamzah asliyah. Hamzah asli. Hamzahnya hamzah asli. Maksudnya gimana?
Kita tandain dulu biar gampang diingat. Ini berarti masuk pada kaidah ketiga. Fa innana idza wasalna bisawabiqa kal fa'i awil waw, apabila kita menyambung hamzah tadi dengan sesuatu yang dijadikan di depannya seperti fa atau waw, nahdhifu hamzatal wasli, kita hapus hamzah wasalnya. Kita hapus apa? Hamzah wasalnya. Mithlu kalimati i'dhan au u'tumira. I'dhan. Ada hamzah wasal. Yang mana hamzah wasalnya? Kita tandain dulu hamzah wasalnya. Oke. Setelah hamzah wasal bertemu dengan apa? Hamzatul, maaf kepencet ya. Setelah hamzah wasal bertemu dengan hamzah asliyah. Saya tandai dulu di sini biar ingat. Yang ini hamzah wasal saya tandai W. Yang ini hamzah asliyah saya tandai A. Wasal bertemu asli. Ini adalah permasalahan yang sekarang kita bahas. Contoh lain. U'tumira. Ini juga pertemuan dua hamzah. Hamzah wasal dengan hamzah asli di dalam satu kata yang sama. Hamzah asli itu pokok akar kata dari kata kerja. Sedangkan hamzah wasal adalah huruf tambahan. Kembali ke ilmu shorof lagi. Harus paham tentang ilmu shorof dalam memahami ini. U'tumira. Ya, au nahwuhuma, atau yang semisal dengan dua contoh barusan. Fatusbihu, maka dia akan dibaca ketika didahului dengan fa atau waw. Jadi misalnya fa atau waw ini ada sebelum hamzah wasal dan hamzah asli, maka hamzah wasalnya dihapus. Ya, dihapus hamzah wasalnya. Wa'dhan, aslinya tadi apa? Wa'i'dhan. Aslinya ada hamzahnya sebelumnya di sini. Fa'tumira tadi aslinya u'tumira. Fa'u'tumira, harusnya gitu ya. Fa'u'tumira dan wa'i'dhan, tetapi tidak bisa. Kaedahnya adalah harus dihapus hamzah wasalnya apabila bertemu dengan hamzah asli dan didahului oleh fa atau waw. Jelas di sini ya? Maka ini adalah kaedah yang ketiga. Kita lanjut ke kaedah yang berikutnya, kaedah keempat, yang ada pada paragraf ketiga. Kita catat dulu, ini akan menjadi kaedah yang keempat. Wa kadzalika idza dakhalatil lam al-maksurah awil maftuhah 'ala al-kalimatil mabdu'ah bi al-at-ta'rif fatasqutu hamzatul wasl. Apa maksudnya ini ya? Jadi kalau dimasuki oleh lam maksurah atau maftuhah. Jadi kalau dimasuki oleh lam, baik lamnya itu kasroh atau fathah. Lamnya memasuki apa? Memasuki kata yang dimulai dengan al-at-ta'rif. Maka hamzah wasalnya adalah jatuh atau dihapus. Jatuh ini maksudnya apa? Dihapus. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya, ini adalah kondisi-kondisi kapan hamzah wasal dihapus atau berubah harokatnya. Maka di sini antum lihat kondisi yang keempat adalah contohnya. Asy-syamsu. Mana hamzah wasalnya dari kata asy-syams? Coba dicari. Hamzah wasalnya adalah hamzah wasal yang ada di al-at-ta'rif di awal ya. A. Asy-syamsu. A di situ. Hamzah wasalnya dimasuki oleh lam. Baik lam yang pakai harokat kasroh ataupun lam yang pakai harokat fathah, yang diantaranya lam yang kasroh ini biasanya bermakna untuk, atau milik. Yang ini lamnya berarti sungguh, lam ibtida. Nanti dipelajari di ilmu nahwu tentunya ya, perbedaan antara dua lam ini. Nah,
Yang penting di sini bisa difahami dulu apa? Ketika dimasuki lam ini tadi, hilanglah hamzah wasolnya. Saya tandain, ini hamzah wasol ada di sini ya. Ketika masuk ke sini, hilang, tidak ada. Di sini juga tidak ada hamzah wasolnya. Lisyamsi, tidak dibaca liasyamsi, enggak. Lasyamsu, tidak dibaca laasyamsu, enggak. Lasyamsu, langsung disambung, tidak lagi dibaca, bahkan tidak ditulis lagi hamzatul wasolnya. Ini adalah kaedah yang keempat. Contoh lain misalnya al-qamar, ini juga sama konsepnya ya. Al-qamar, mana hamzah wasolnya? Ini hamzah wasolnya di sini ya. Ketika dia pindah atau dimasuki dengan lam, baik kasrah ataupun fathah, maka hilang hamzah wasolnya lil qamari dan lal qamaru. Hilang hamzah, tidak dibaca li al-qamari atau la al-qamaru. Fasaqatat hamzatul wasli, maka hamzatul waslnya jatuh alias hilang. Min al at-ta'rif, hamzah wasl yang tadinya ada di al at-ta'rif, alif lam yang ada di awal kata, wa baqiyatil lamu minha faqat, yang tetap ada hanya lam yang ada pada lamut alif lam at-ta'rif tadi. Lamnya masih ada. Al-qamar, coba kita perhatikan lamnya. Yang ini ya, masih ada. Di sini juga masih ada, di sini juga masih ada. Ini adalah lam daripada al at-ta'rif tadi, masih ada semua. Yang hilang hanya hamzah wasolnya. Ba'dal lamid dakhilati 'alaiha, setelah dimasuki oleh lam yang tadi kasrah atau fathah. Ini adalah poin kelima yang totalnya ada 4 buah kaedah. Kapan ketika hamzah wasol itu diubah harokatnya ataupun dihapus. Jelas ya, kita akan lanjutkan pada poin ke-6, poin terakhir. Semoga masih kuat ya. Kita mulai dari pertanyaan dulu yang diberikan oleh pengarang di sini. Nah, setelah belajar hamzatul wasl, definisinya, contohnya, cara menggambarnya, lokasinya di mana, kapan dipakai, dan juga kaedah-kaedah yang berkaitan kapan dia dihapus atau tidak. Sekarang kita belajar cara bacanya. Oke? Di sini secara rangkuman adalah cara baca hamzatul wasl. Kaifa na'rifu harakata hamzatil wasli 'inda al-ibtida'i biha? Bagaimana kita mengetahui harokat hamzah wasl ketika kita mau memulai dengan menggunakan hamzah wasl? Hal hiya maftuhatun am madmumatun am maksuratun? Apakah dia fathah, dhammah atau kasroh? Contoh tadi kita dengan kata ini ya. Ini kita baca ismun atau asmun atau usmun. Bagaimana kita bisa menentukan hamzah wasal ini pakai fathah, kasrah atau dhammah? Maka penentuannya disinilah kita belajar dia pakai yang mana, fathahkah, dhammahkah, atau kasrah. Bisa difahami ya? Berarti di sini jawabannya ada 3 kondisi. Kondisi pertama fathah, kondisi kedua dhammah, kondisi ketiga adalah kasroh. Udah saya tandai dengan stabilo warna hijau di layar. Oke, pertama al-maftuhah. Al-maftuhah. Hamzah wasal dibaca fathah. Kapan? Fi al-at-ta'rifi daiman. Kalau dia hamzah wasal ada pada alif lam at-ta'rif, ya, maka pasti dibaca fathah selalu kalau dia dimulai dengan menggunakan kata ini. Kalau dia ada di awal ucapan atau kalimat, maka pasti hamzah wasal pada alif lam ta'rif pasti dibaca fathah. Biar nggak lupa saya tulis di sini. Fathah kapan?
Kalau pakai alif lam ta'rif di awal, contoh. Kalau di dalam awal ucapan ada kata seperti ini, pasti hamzah wasal di awal alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif mana ini ya? Pasti hamzahnya dibaca fathah kalau di awal. Pasti dibaca fathah. Bisa difahami ya ini ya? Pasti dibaca fathah. Asyamsu, nggak mungkin dibaca isyamsu atau usyam, nggak bisa. Pasti bacanya asyamsu. Ini karena alif lam ta'rif di awal pasti dibaca a. Oke, bisa difahami sekarang? Kaidah yang pertama sudah selesai. Hamzah wasal yang dibaca fathah hanya pada satu kondisi ini tadi. Yang kedua, yang dibaca madmumah atau dhammah. Kapan dibaca dhammah? Fil af'alil lati yakunu fiha al-harfu tsalits tartiban ma'al hamzah. Madmuman dhamman asliyan. Panjang banget ya. Jadi ini berlaku pada kata kerja ya, yang huruf ketiganya secara urutan dengan hamzahnya tadi, bukan huruf ketiga huruf akar, enggak. Huruf ketiga urutan setelah hamzah tadi adalah dengan harokat dhammah asli. Dhammahnya asli itu maksudnya apa? Dari bentuk tasrifnya dia awal secara tasrif istilahi dia itu pakai dhammah. Nabda'u bihamzatin madmumatin mithlu uktub. Oke? Aslinya kita tidak tahu harokat dari hamzatul wasl. Seperti ini aslinya ya. Tetapi ketika kita melihat huruf yang ketiga, ini huruf pertama, secara urutan 2, 3, 4. Huruf ketiga ini menggunakan dhammah, ya. Huruf ketiga ini menggunakan dhammah, maka gampang di sini pasti menggunakan dhammah juga. Uktub. Jadi karena ini pakai dhammah, ini ikut juga pakai dhammah. Uktub. Ini adalah kondisi hamzatul wasal pakai dhammah. Udah, cuman ini aja. Nggak pusing ya. Nggak pusing. Fathah cuman satu, yang pakai dhammah cuman satu juga. Oke, sekarang kita lanjut. Kapan hamzatul wasal pakai kasrah? Kita catatkan dulu di sini. Kasrah. Fil af'alil lati yakunu fiha al-harfu tsalits tartiban ma'al hamzati madmuman dhamman 'aridan aw yakunu maksuran aw yakunu maftuhan. Sisa fi'il selain yang pakai dhammah pasti pakai kasrah. Kalau nggak masuk kaedah yang dhammah pasti masuk kaedah kasrah. Itu bahasa simpelnya. Bahasa rumitnya seperti yang barusan dibacakan, yaitu fi'il huruf ketiga secara urutannya adalah pakai dhamman 'aridon. Apa dhamman 'aridon nanti kita bahas. Atau maksuran atau maftuhan. Kalau urutan ketiga hurufnya pakai kasrah atau fathah, pasti harokat hamzah wasalnya pakai kasrah. Contoh, ya, seperti ini. Sekarang kita belum tahu harokat hamzah wasalnya. Tapi ketika kita tahu harokat ini, yang urutan ketiga ini, maka kita pasti langsung bisa membacanya. Jadi ini ilmu imla dibangun di atas ilmu sorof. Kalau ilmu sorofnya, masih goyah, belum kuat, ilmu imlanya pasti bingung. Jadi ilmu sorofnya harus kuat, agar ilmu imlanya harus bisa kuat juga. Jadi antum lihat di sini, yang ketiga, urutan yang ketiga pakai kasroh atau pakai fathah, maka pasti hamzah wasalnya pakai kasroh. Tidak dibaca ukshif atau akshif, tapi dibaca ikshif. Idhab, ikshif, idhab. Contoh lain. Saya kasih contoh lain. Misalnya,
adalah seperti berikut ya. Saya tuliskan di sini. Ini bacanya apa? Kita harus lihat dulu. Hamzahnya kita tinggalkan. Kita ingat ini dalam bentuk asli dari fi'il amr, itu dari fi'il mudhari. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, berarti ini begini harokatnya. Ya, kembali ke ilmu sorofnya. Tinggal hamzah wasalnya ini dibacanya ajlis, ujlis atau ijlis. Di sini kita kembalikan kepada kaedah urutan yang ketiga. Mana huruf yang ketiga? 1, 2, 3, 4. Huruf ketiga adalah li, pakai kasroh. Maka di sini pakai harokat kasroh ijlis. Bukan ujlis, bukan ajlis. Tapi bacanya apa? Ijlis. Ini adalah kaedah yang berlaku pada kata yang dia itu urutan ketiga dari fiilnya adalah kasroh atau fathah. Atau dhamman aridon, dhammahnya tidak asli. Maksudnya gimana? Muncul karena perubahan dhamir seperti berikut ini. Imdu. Imdu ini adalah bentuk dhamir untuk antum. Aslinya adalah imdi, begini ya. Kalau untuk anta, imdi. Kalau untuk antum, imdu ada waw ini, waw jamaah ini membuat harokat dhammahnya, harokatnya aslinya bukan dhammah tapi kasroh, imdi seperti ini, tiba-tiba berubah jadi dhammah gara-gara bertemu dengan dhamir waw jamaah. Jadi ini karena tasrif lugawi. Kembali ke ilmu sorof, kembali ke ilmu nahu lagi. Jadi bangunan ilmu nahu dan sorofnya juga perlu mengerti dulu. Jadi bukan ini ilmu untuk awal-awal belajar bahasa Arab langsung belajar ini, tidak. Imdi, aslinya begitu ya. Tapi di sini berubah jadi dhammah karena bertemu dengan waw jamaah. Jadi imdu, imdu. Maka dia tidak dibaca umdu, mengikuti kaedah yang dhammah tadi di atas. Oh, kalau urutan ketiga pasti berarti dia pakai dhammah juga karena urutan ketiganya adalah huruf dot. Huruf dot di sini pakai dhammah, berarti hamzahnya juga pakai dhammah. Tidak. Di sini dia dikecualikan karena dhammahnya adalah arid, tidak asli. Dhammahnya adalah arid, tidak asli. Arid itu adalah sesuatu yang muncul. Sesuatu yang muncul. Sebelumnya nggak ada, terus muncul. Jadi ada. Itu namanya arid. Berikutnya, wa kadzalika fil asma'il lati sumi'at 'anil Arab. Jadi untuk hamzah wasal yang kasrah juga berlaku pada isim yang didengar dari orang Arab tadi yang 10 jumlahnya ya. 10 isim tadi semuanya menggunakan awalan kasroh, hamzahnya pakai hamzah kasroh. Ibnun, ismun, istun, ithnani, ibnumun, imullahi, imra'atun, imru'un, ithnatani, dan seterusnya semua yang 10 menggunakan awalan kasroh. Wa kadzalika fil masadir, begitu juga pada masdar-masdar. Semua bentuk masdar yang menggunakan hamzah wasal, maka pasti hamzah wasal di awalnya adalah pakai harokat kasroh. Contoh, istighfarun, istikbarun, intiqamun. Tidak mungkin dibaca ustaghfarun atau astaghfarun atau astakbarun. Nggak mungkin. Pasti dibacanya istighfar, istikbar, intiqam. Semua masdar yang menggunakan hamzah wasal, pasti hamzah wasalnya pakai kasroh. Berarti ini adalah cara baca. Semua hamzah wasal ada yang fathah, ada yang dhammah, dan ada yang kasroh. Jelas ya? Yang fathah berlaku pada alif lam at-ta'rif, yang dhammah berlaku pada fi'il, yang huruf ketiganya pakai dhammah asli. Kalau yang kasroh berlaku pada fi'il, yang huruf ketiganya selain dhammah asli, atau pada isim yang 10 yang didengar dari orang Arab secara riwayat, atau berlaku pada masdar. Masdar ini adalah semua bentuk masdar yang dia diawali dengan hamzah wasal, maka pasti hamzah wasalnya pakai kasroh.
Jelas di sini ya? Oke, agak rumit sedikit. Kalau bingung, diputar ulang rekamannya. Seperti biasa. Itu cara memahami adalah dengan mengulangi lagi materi yang dipelajari. Malhudhah, catatan. Fil amthilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang tadi, nulahidhu kitabatal harakati ma'al alif. Kita memperhatikan ada penulisan harokat bersama alif yang tidak ada kepala helm hamzahnya. Ma'adami kitabati hamzatin fawqal alif au tahtaha, tidak kita tulis hamzah di atas atau di bawah alif. Wa hadha huwal farqu baina hamzatil wasl wa hamzatil qata' min haitsul kitabah. Jadi beliau akan memaksudkan di sini, maksudnya apa? Perbedaan antara hamzah wasl dan qata'. Qat'i biasanya ya. Hamzah wasl dan hamzah qata'. Yang sekarang kita pelajari masih hamzah wasl. Hamzah qata' adalah materi sebentar lagi setelah ini, yaitu hamzatul qata'. Apa perbedaannya? Gampang, simple banget. Hamzah wasl yang seperti ini. Hamzah qata' yang seperti ini. Pakai kepala baik di atas ataupun di bawah. Oke ya. Jadi ini perbedaannya. Yang ini namanya hamzatul wasl. Yang ini namanya hamzatul qata'. Yes. Simple ya. Gampang membedakannya. Itu inti dari catatan beliau barusan. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.